Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, di tengah semangat kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, seringkali muncul praktik-praktik ibadah yang tanpa kita sadari menyimpang dari apa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Salah satunya adalah kebiasaan menambahkan kata Sayyidina dalam bacaan solawat. Dalam video ini, kita akan mengkaji secara ilmiah dan berdasarkan dalil sahih. Apakah benar menambahkan kata Sayyidina dalam solawat merupakan perbuatan bid'ah yang sesat? Sebagaimana peringatan keras Nabi SAW dalam hadisnya? Mari kita bahas bersama. Dengan hati yang jernih dan niat untuk terus memperbaiki amal ibadah kita sesuai tuntunan wahyu. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, hambanya bersyahadat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh hambanya bersyalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Quran. Surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersyalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maka untuk itu, melalui hadis riwayat Muslim yang menyatakan perintah kepada para sahabat untuk bersyalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, setelah sahabat mendapat perintah syalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tidak semena-mena mengarang atau membentuk salawat yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, mereka dengan rasa rendah hati bertanya lebih dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sesungguhnya ungkapan bunyi salawat yang akan dibacakan atau disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan menyampaikan kepada sahabat bunyi ungkapan solawat yang asli, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ada lebih kurang 12 bentuk solawat, yang dicontohkan dan diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapannya kepada sahabat. Namun, atau tetapi, tidak ada satupun bentuk solawat yang memakai kata Sayyidina. Komentar. Maka, bila kita bahas, atau kita pelajari bunyi solawat, dengan tambahan kata Sayyidina, itu akan dituduh atau terjebak perbuatan bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Adapun rujukan untuk menyalahkan atau menganggap perbuatan menambah kata Sayyidina pada solawat merupakan perbuatan bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Diterangkan dalam hadis riwayat Muslim yang menyatakan, barang siapa mengatakan apa yang tidak aku katakan dalam agama, ibadah dan akidah, maka bersedia-sedialah dia mengambil tempatnya di neraka. Menjadi pertanyaan, kenapa di antara mereka berani mengada-ada, mengotak-atik, atau mengubah ungkapan bunyi solawat? Padahal yang aslinya diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa atau tidak ada kata Sayyidina. Tentunya, dengan penambahan kata Sayyidina ini merupakan perbuatan yang terjebak dalam bid'ah. Seperti yang dituduhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Muslim yang menyatakan, seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, mengubah-ubah dalam hal agama, ibadah dan akidah. Dan setiap yang mengada-ada adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Untuk itu, di bawah ini selanjutnya, kita kemukakan beberapa hal. Perbuatan menambah kata Sayyidina pada solawat dituduh sebagai perbuatan bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka. Pertama, perbuatan menambah kata Sayyidina pada solawat akan terjebak dalam perbuatan bid'ah, sesat, dan tempatnya di neraka, karena telah mengubah-ubah dan menambah-nambah kata Sayyidina pada bentuk solawat yang asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa Sayyidina. Kedua, karena bunyi solawat itu asalnya dari wahyu yang diwahyukan, maka mengubah bentuk asli dari bentuk solawat merupakan ketidakpatuhan pada apa yang sudah diajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan hadis sahih. Jadi, merupakan pengingkaran kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, adalah merupakan pembohongan atau pembodohan kepada umat dengan mengatakan bahwa penambahan kata Sayyidina adalah merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena, di mana untuk penyebutan nama sahabat pun digunakan kata Sayyidina. Misalnya menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, dan lain sebagainya. Berarti, mensetarakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat. Berarti, menjatuhkan martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi
mensetara dengan martabat sahabat. Yang keempat, ada hadis riwayat Nasa'i dan hadis riwayat Abu Daud yang menyatakan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentak dan memarahi beberapa orang Arab yang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Wahai Sayyidina Muhammad." Maka segera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentak mereka dan mengatakan, "Jangan kamu angkat-angkat namaku dengan sebutan Sayyidina, itu adalah perbuatan setan." Kelima, sudah khusus untuk ada gelar khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada nabi-nabi lain gelarnya adalah alaihis salam. Jadi, berarti dengan menambah kata Sayyidina untuk penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka yang menambah kata Sayyidina ini merasa atau menilai bahwa sebutan Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad dianggap kurang sempurna atau mensetarakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Berarti membangkang kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Keenam, kenyataan bahwa tidak ada hadis atau keterangan di mana sahabat ketika bersyalawat atau menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Sayyidina Muhammad. Berarti, apakah di antara mazhab atau di antara ulama belakangan lebih hebat tingkat memuja, memuliakan, dan menghormati mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang pemujaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Komentar. Dengan bersyalawat menggunakan bentuk asli yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan pahala dan mendoakan keselamatan untuk Nabi. Tapi, kalau kita menambah atau mengubah bentuk salawat, misalnya dengan menambahkan kata Sayyidina, maka itu jadi tidak benar. Penambahan seperti itu dianggap sebagai bid'ah, sesat, dan bentuk pengingkaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Karena salawat itu bukan buatan manusia, tapi datang dari wahyu yang diwahyukan. Alangkah ruginya, alangkah bodohnya orang-orang yang bersyalawat, tapi masih menambahkan kata Sayyidina, yang akhirnya malah menambah dosanya berkali-kali lipat. Padahal, dengan membaca salawat seperti yang diajarkan saja oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah bisa mendapatkan pahala ribuan kali dari Allah. Jadi, dengan menambah kata Sayyidina pada salawat itu, menjadi pembodohan atau pembohongan kepada umat. Demikian kajian kita kali ini, semoga membuka wawasan, menguatkan iman, dan meluruskan amalan. Mari kita jaga kemurnian ajaran Islam, sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tanpa penambahan atau pengurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dukung terus dakwah ini agar semakin luas manfaatnya. Sebarkan, karena bisa jadi satu klik Anda menyelamatkan banyak jiwa dari perbuatan yang tidak disadari sebagai bid'ah. Terima kasih.